Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil tugas akhir kami, yaitu dengan tema memprediksi harga rumah menggunakan Apache Spark dan Spark MLlib. Sebelum masuk pada materi, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ilham Taru Prasetyo dengan NIM 433230013 dan teman saya yaitu Rahmat Yoko Dwianto dengan NIM 433230022. Baik, lanjut kita masuk pada materi. Jadi latar belakang dan penjelasan permasalahan. Jadi di industri properti merupakan salah satu sektor ekonomi terbesar dan paling dinamis yang ada di dunia. Penentuan harga rumah yang tepat akurat menjadi hal yang sangat penting, baik bagi pembeli, penjual, maupun agen properti. Harga rumah dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari lokasi, luas bangunan, kualitas konstruksi, hingga fasilitas yang tersedia. Jadi dengan perkembangannya era big data ini, kita memiliki akses terhadap dataset besar yang mencatat berbagai karakteristik properti beserta harga jualnya. Pemanfaatan teknologi Apache Spark mampu memproses data berskala besar secara terdistribusi dan dikombinasikan dengan algoritma machine learning dari Spark MLlib yang memungkinkan kita untuk membangun model prediksi harga rumah yang lebih akurat dan efisien. Next. Nah, pertanyaan bisnis. Di sini kami terdapat pertanyaan dari latar belakang tadi. Yang pertama itu ada fitur atau karakteristik apa yang paling berpengaruh terhadap harga jual rumah. Kemudian yang kedua, dapatkah kita membangun model machine learning yang akurat untuk memprediksi harga jual rumah. Kemudian yang ketiga, ada algoritma machine learning mana yang memberikan performa terbaik dalam kasus prediksi harga rumah. Kemudian yang keempat, ada seberapa besar tingkat error atau RMSE atau MAE yang dihasilkan oleh model prediksi. Next, penjelasan dataset. Nah, dataset ini kami ambil menggunakan Kaggle. Jadi dataset ini merupakan salah satu dataset kompetisi paling populer di Kaggle. Banyak digunakan sebagai benchmark untuk teknik regresi dalam machine learning. Untuk linknya ada di bawah ini. Next. Nah, kita masuk ke penjelasan dataset. Yang pertama, kita lakukan deskripsi dataset. Dari deskripsi itu kami bagi menjadi dua, ada atribut dan keterangan. Kemudian ada atributnya jumlah record. Di sini tertera 1460 baris data properti, dan ada jumlah fitur, itu ada 81 fitur atau numerik kategorikal. Kemudian ada variabel target seperti sale price dalam satuan USD. Kemudian ada format file dengan format CSV, dan ada sumber, itu Ames Housing Dataset Iowa USA. Next, kita masuk penjelasan dataset tentang fitur-fitur utama yang ada pada dataset ini. Yang pertama ada sale price atau harga jual rumah, dan ada overall qual, nanti data ordeal, kualitas keseluruhan material finishing. Kemudian ada GR live area, itu luas area di atas tanah. Kemudian ada total BSMT SF, yaitu total luas basement. Kemudian ada garage area, nanti data numerik dengan luas garasi. Dan ada year build, tipenya numerik dengan tahun, yaitu deskripsinya tahun konstruksi rumah. Dan ada neighborhood, tipe datanya kategorikal,
deskripsinya lokasi atau area di kota Ames, kemudian ada bid type atau tipe bangunan, kemudian ada full bath itu jumlah kamar mandi penuh, kemudian ada bedroom ABVGR itu jumlah kamar tidur di atas basement. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke eksplorasi data. Kita melakukan pemeriksaan tipe data terlebih dahulu. Dari hasil ini kita bisa menyimpulkan kolom numerik atau integer atau float ini ada 38 kolom dan kolom kategorikal dengan tipe data string ada 43 kolom. Next. Selanjutnya eksplorasi data selanjutnya yaitu statistik deskriptif. Dari hasil ini kita bisa menyimpulkan dataset ini berisi 1460 data rumah dengan rata-rata harga jual atau sale price sebesar 180.921 dan rentang harga yang cukup luas yaitu 34.900 hingga 755.000 US dollar. Rata-rata luas tanah atau lot area adalah 10.517, luas bangunan atau GR live area yaitu 1.515 feet dan luas basement 1.057 feet. Dan ada kualitas rumah atau overall qual memiliki rata-rata 6 dari 10, sedangkan tahun pembangunan atau year build rata-rata 1000 di tahun 1971. Secara umum dataset ini menunjukkan variasi yang cukup besar pada ukuran, kualitas, dan harga rumah. Next, kita masuk pada eksplorasi data statistik deskriptif. Dari hasil statistik deskriptif kita bisa melihat pada grafik distribusi sale price bersifat right skewed atau condong ke kanan, sehingga dilakukan log transformation untuk mendekati distribusi normal. Kemudian next, untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap eksplorasi data. Nah, di eksplorasi data ini kita akan menggunakan heatmap correlation, di mana untuk melakukan cek korelasi fitur numerik pada sale price, kita akan melakukan inisialisasi dengan core cost, dengan atribut atau variabel-variabel seperti lot area, kemudian GR live area, kemudian total BS MTF SF, kemudian carriage area, kemudian year build, kemudian overall qual, full bed, tot RMS ABV GRD, dan sale price. Kemudian core PD, DS select, pandas, kemudian plot figure 10,8, kemudian untuk CMAP-nya Colmar, line width-nya 0,5, kemudian untuk judulnya heatmap korelasi fitur numerik, dan selanjutnya kita akan melakukan eksekusi dan hasilnya seperti yang tampak di sebelah kanan. Dan terdapat korelasi kuat lebih dari 0,7 antara overall qual dan G live area dengan sale price. Kemudian kita masuk ke data cleansing. Nah, di data cleansing sendiri kita akan memilih fitur numerik yang relevan untuk model. Kemudian kita akan membuat subset data frame. Kemudian hapus baris yang masih nol pada kolom target. Kemudian isi missing values numerik dengan median menggunakan imputer. Kemudian isi missing values kategorikal dengan unknown, sehingga kita dapat menghasilkan dataset yang sudah di cleaning. Nah, di sebelah kanan terdapat tabel strategi penanganan missing values, di mana untuk kategori numerik sendiri strateginya adalah seperti yang disampaikan tadi, imputasi dengan median atau spark imputer,
Untuk contoh kolomnya load frontage, kemudian carriage area, kemudian total BS MTSF. Dan untuk kategori kategorikal, strategi yang digunakan adalah isi dengan nilai unknown. Dan untuk contoh kolomnya neighborhood, kemudian BLDK type, kemudian hostile. Kemudian untuk kategori target sale price, untuk strateginya kita akan menghapus baris atau dropna. Untuk contoh kolomnya adalah sale price. Nah, proses data cleansing dilakukan menggunakan PySpark dengan memilih 11 fitur numerik dan 4 fitur kategorikal yang relevan. Missing values pada fitur numerik diimputasi menggunakan median melalui Spark Imputer, sedangkan fitur kategorikal diisi dengan nilai unknown. Baris dengan nilai kosong pada target sale price dihapus menggunakan dropna, sementara fitur dengan missing values tinggi seperti pull hitch dan miss fitur tidak diikutsertakan sejak awal. Hasil pengecekan akhir menunjukkan empty data frame pada missing values, membuktikan dataset telah dibersih dan siap digunakan dengan total 1460 baris data. Kemudian kita masuk pada transformasi dan enrichment. Transformasi yang diterapkan, ada beberapa transformasi yang diterapkan. Yang pertama, log transform target, tekniknya F-log1P sale price. Tujuannya untuk menormalisasi distribusi sale price. Kemudian transformasi imputasi numerik, tekniknya menggunakan Spark Imputer atau median. Tujuannya untuk mengisi missing values numerik. Kemudian ada transformasi encoding kategorikal, tekniknya menggunakan string indexer dan OH. Kemudian tujuannya untuk konversi string ke numerik. Untuk transformasi fitur engineering, teknik yang digunakan host edge dan remote edge. Tujuannya untuk menambah fitur umur rumah. Kemudian ada transformasi normalisasi, teknik yang digunakan standard scalar, dan tujuannya untuk menyamakan skala semua fitur. Untuk yang terakhir, transformasi vektorisasi. Tekniknya vector assembler, tujuannya untuk menggabungkan semua fitur ke satu vektor. Nah, berdasarkan kode yang ada di kiri, total fitur input yang digunakan model adalah 20 fitur. Terdiri dari 11 fitur numerik setelah diimputasi, ditambah 2 fitur engineering, host edge dan remote edge, serta hasil one hot encoding dari 4 fitur kategorikal. Nah, untuk analisis dan machine learning-nya, kita akan melakukan pembagian data, yaitu dataset dibagi menjadi 2 subset menggunakan fungsi random split dari PySpark dengan rasio 80/20 dan random seed 42 untuk reprodusibilitas. Nah, untuk subset running set, jumlah barisnya 1207 baris, proporsi 80%. Fungsinya untuk melatih model machine learning. Kemudian untuk subset testing set, jumlah barisnya 253 baris dengan proporsi 20%. Fungsinya untuk mengevaluasi performa model. Nah, dari 3 model regresi dari Spark MLIP dilatih dan dibandingkan adalah Random Forest Regressor, kemudian Gradient Boost Tree atau GPT Regressor, kemudian Linear Regression atau Baseline. Nah, kita masuk ke Random Forest Regressor. Di sini kami memilih jumlah pohon sebanyak 100, kemudian kedalaman maksimum 10, kemudian min instance per node 2, random seed-nya 42. Kelebihan dari model atau algoritma ini adalah tahan terhadap overfitting, menangani fitur nonlinear dengan baik. Kemudian next pada gradient boosted trace atau GPT regressor. Nah, jumlah iterasi yang digunakan kelompok kami adalah 100, kemudian kedalaman maksimumnya 5, kemudian learning rate-nya 0,1. Nah, kelebihan dari model ini adalah performa tinggi untuk data tabular, boosting meminimalkan residual. Kemudian model yang terakhir adalah linear regression. Untuk max iternya 100, kemudian reg paramnya 0,01, kemudian elastic net paramnya 0,5. Fungsinya sebagai baseline pembanding model yang lebih kompleks. Nah, dari ketiga model itu kita bisa melakukan evaluasi model dan hasilnya. Berdasarkan hasil evaluasi ketiga model yaitu linear regression memberikan performa terbaik dengan R2 tertinggi sebesar 0,888.
yang berarti model ini mampu menjelaskan sekitar 88,80% variansi harga rumah. RMSE sebesar $24,319 menunjukkan rata-rata error prediksi yang paling kecil dibandingkan dua model lainnya. Random Forest berada di posisi kedua dengan R2 sebesar 0,809 dan RMSE $26,251. Sementara GBT atau Gradient Boosted Trees memberikan performa terendah dengan R2 sebesar 0,812 dan RMSE tertinggi sebesar $31,416 dibandingkan rentang harga rumah $34,900 hingga $755.000. Nah, di slide ini ada visualisasi evaluasi model dan hasil. Dari kedua visualisasi tersebut, linear regression terbukti menjadi model terbaik dengan R2 tertinggi yaitu 0,888, diikuti Random Forest 0,869 dan GBT 0,813. Meskipun GBT umumnya dikenal sebagai model yang powerful, dalam kasus ini justru memberikan performa terendah. Kemungkinan karena dataset yang relatif kecil yaitu 1460 baris, lebih cocok dengan pendekatan linear. Scatterplot GBT juga mengkonfirmasi adanya kelemahan pada prediksi harga rumah di segmen premium. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Saya Rahmat Yoko dan mewakili teman saya Ilham Taru Prasetyo, izin pamit diri. Semoga presentasi ini dapat memberikan insight mengenai prediksi harga rumah dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.